Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Ketika anak yang hilang kembali, bukan raga yang membuat ibu menangis, melainkan jiwa yang tak lagi sama. Dan di antara bisu dan kenangan, cinta seorang ibu perlahan menuntun langkah pulang. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Sebelum menyimak kisahnya lebih, baiknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Pagi menyelinap lembut lewat celah-celah dinding kayu rumah kecil di pinggiran desa Wana Asri. Burung-burung bersahutan dari balik pohon jati, menyambut hari yang tenang. Di dapur mungil yang beraroma kayu bakar, Bu Sari Diawan tengah menanak nasi sambil sesekali melirik ke jendela. "Raka, cuci mukanya dulu, Nak. Sarapan sebentar lagi matang," serunya dengan nada lembut. Tak lama, muncullah seorang anak laki-laki berumur 14 tahun, berambut agak berantakan, mengenakan kaos lusuh kesayangannya yang bergambar burung elang. "Raka Aus, anak semata wayang Bu Sari," menjawab dengan senyum lebar dan langkah riang. "Iya, Bu! Tapi habis itu aku mau ke sungai ya. Katanya ada jejak rusa di dekat tebing," katanya penuh semangat. Bu Sari hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia khawatir. Ia tahu anaknya punya rasa penasaran yang besar terhadap alam sekitar. Tapi selama ini Raka selalu tahu batas. Rumah mereka sederhana, dikelilingi ladang kecil dan pohon nangka tua yang rindang. Di dinding ruang tamu, tergantung foto lama. Seorang laki-laki, mengenakan seragam dinas kehutanan tersenyum sambil menggendong Raka kecil. Suami Bu Sari telah lama tiada, tersesat saat bertugas di dalam hutan yang sama. Tapi ia tak pernah larang Raka mencintai alam, hanya selalu berpesan agar pulang sebelum senja. Siang itu Raka bermain bersama Nardes Laras Nai, sahabat kecilnya. Mereka tertawa, saling mengejek lucu, dan memungut biji akasia untuk dijadikan permainan. Desa ini kecil, semua anak tumbuh seperti keluarga sendiri. "Kalau kamu nemu rusa beneran, kasih tahu aku, ya," kata Laras sambil menunjuk dengan ranting. "Deal. Tapi jangan kaget kalau rusa itu malah ngajak ngobrol," balas Raka sambil tertawa terbahak. Malam harinya, Bu Sari menyulam di ruang tengah. Ia menunggu Raka tidur. Seperti biasa, suara jangkrik mengalun pelan dari balik dinding bambu. Tak ada yang aneh malam itu. Tak ada firasat buruk. Hanya damai yang biasa. Sebelum tidur, Raka mencium tangan ibunya. "Bu, nanti kalau aku besar, aku mau jadi penjaga hutan kayak ayah, ya?" Bu Sari terdiam sejenak. Matanya menatap jauh keluar jendela. "Asal kamu selalu tahu jalan pulang, Nak. Ibu izinkan apa saja." Raka tersenyum dan berlari ke kamarnya. Malam itu berlalu seperti malam-malam sebelumnya. Tenang, sederhana dan hangat. Tapi hari esok membawa jejak yang berbeda. Pagi menjelang tanpa denting sendok dari dapur, tanpa suara langkah kecil yang biasanya menyusuri lantai kayu. Bu Sari membuka tirai dengan senyum, namun senyumnya menguap pelan ketika ia mendapati kamar Raka sudah kosong. Kasurnya dingin, bantalnya masih rapi. Tak ada jejak tidur semalam. "Raka," panggilnya lirih dari ambang pintu. Tak ada jawaban. Di luar rumah, embun masih menggantung di pucuk daun. Jejak kaki kecil terlihat samar menuju arah hutan. Bu Sari bergegas keluar, berusaha menepis kekhawatiran yang mulai merambat dalam hati. Hari itu desa digemparkan. Anak lelaki Bu Sari belum kembali dari hutan. Beberapa warga ikut membantu mencari. Ada yang menyusuri sungai, ada yang memanggil-manggil namanya di sepanjang tepian semak. Laras berlari ke rumah Bu Sari dengan napas tersengal. Tadi dia bilang mau ke tempat pohon yang bisik-bisik, Bu," katanya. Bu Sari menatapnya dengan dahi berkerut. "Pohon yang..." "Apa, Laras?" Raka bilang dia dengar suara-suara dari arah pohon besar di hutan. Katanya kayak dipanggil. Senja turun lebih cepat dari biasanya. Langit mengguratkan warna oranye muram, dan suara jangkrik terdengar seperti isak perlahan. Bu Sari duduk di tangga rumahnya, matanya menatap kosong ke arah jalan setapak.
Di tangannya tergenggam kaus lama Raka yang masih beraroma sabun cuci. Ia menolak untuk menangis. Belum. Karena belum ada yang benar-benar hilang, ia yakinkan dirinya sendiri. 3 hari berlalu. Satu malam Busari terbangun oleh mimpi aneh. Ia melihat Raka berdiri di tepi hutan, memanggil-manggil tanpa suara. Wajahnya redup dalam kabut. Ia terbangun dengan peluh dingin dan dadanya sesak. Sejak saat itu, setiap pagi dan petang, ia duduk di tepi jalan desa, berharap melihat sosok kecil itu berjalan kembali. "Bu, Raka akan pulang, kan?" tanya Laras pelan suatu sore, duduk di sampingnya. Busari menoleh dan memaksakan senyum. Dia tahu jalan pulang. Ibu percaya itu. Namun malam keempat membawa angin yang tak biasa. Udara menjadi lembab dan tenang, seolah hutan sedang menahan napas. Lalu tepat menjelang subuh di hari kelima, Raka pulang. Ia berdiri di ambang pagar rumah diam, matanya kosong. Tubuhnya tak tampak terluka, tapi ada sesuatu dalam cara ia berdiri. Kaku, ragu seperti tak yakin apakah ini rumahnya. Busari menatapnya lama, lalu berlari memeluknya. Tapi Raka tidak memeluk balik. Ia hanya berdiri dan membisik, "Bu." Suara-suara itu belum pergi. Busari terdiam. Kalimat itu jatuh seperti bisikan kabut, menggema di ruang kecil yang selama ini penuh canda dan tawa. Matanya menatap wajah anaknya, wajah yang ia kenali, tapi dengan sorot yang tak lagi sama. Raka tampak sehat. Tak ada luka, tak ada memar. Tapi sorot matanya kosong seperti danau yang terlalu dalam. Ia berjalan pelan ke dalam rumah, tanpa melepas sandal, tanpa menoleh. Tak berkata apa-apa lagi. Hari pertama setelah kepulangan Raka dipenuhi keheningan. Ia tak menjawab saat diajak bicara. Hanya menatap ke jendela berjam-jam. Ia makan sedikit, tidur tak nyenyak, dan sering terbangun di tengah malam. Terkadang, Busari mendengar gumaman pelan dari kamarnya. Seperti percakapan satu arah dengan sesuatu yang tak terlihat. Busari mencoba bersikap biasa. Ia memasakkan sayur kesukaan Raka, menyanyikan lagu pengantar tidur seperti saat kecil, dan menyapanya tiap pagi seolah semuanya baik-baik saja. Tapi Raka tetap jauh, meski duduk di dekatnya. Suatu malam Laras datang berkunjung. "Raka, ini aku." "Laras," katanya pelan di ambang pintu kamar. Raka melirik sekilas, lalu kembali menatap ke arah langit-langit. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Laras duduk di samping ranjang, lalu mengeluarkan sebutir biji akasia dari sakunya. "Ingat ini, kita dulu suka main lempar-lemparan sampai dimarahin Ibu Sari." Yana tersenyum mencoba mengajak bicara. Raka mengambil biji itu perlahan, menatapnya lama, lalu meletakkannya di meja tanpa ekspresi. Busari mulai gelisah. Ia menemui Yan Paginoy, tetua desa yang dulu pernah bekerja sebagai penjaga hutan. Pak Gino. Raka berubah. Dia seperti bukan dirinya. Katanya dia dengar suara-suara dari hutan, ucapnya lirih. Pak Gino menunduk, mengaduk kopi di tangannya. Lama ia diam, sebelum akhirnya berkata, "Dulu almarhum suamimu juga pernah bilang hal yang sama. Busari, ada tempat di hutan yang tak boleh disentuh. Tempat itu diam tapi tidak tidur. Siapapun yang masuk ke sana dengan hati tak siap akan dibawa pulang, tapi tidak utuh." Malamnya Busari menemani Raka tidur. Ia menyentuh dahi anaknya dengan lembut, lalu berdoa dalam hati. "Kalau benar kau tersesat, nak, mari kita cari jalan pulang bersama." Esok paginya, ia menemukan selembar kertas di meja kecil kamar Raka. Coretan tangan anaknya masih goyah, tapi terbaca. "Aku masih di sini, Bu, tapi mereka juga." Tangan Busari gemetar saat membaca coretan itu. Rasa dingin menjalar dari ujung jari hingga ke dada. Ia menatap pintu kamar Raka yang setengah terbuka. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Langkahnya perlahan masuk ke dalam. Raka duduk di sudut ranjang, memeluk lutut, menatap lantai. Napasnya pelan tapi berat, seperti sedang menahan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan.
Busari duduk di lantai, sejajar dengan anaknya. "Nak, kamu bilang mereka. Siapa mereka itu?" Raka tak menjawab, tapi ia mulai menggambar sesuatu di ujung ranjang dengan jari. Sebuah lingkaran besar dan titik kecil di tengahnya. Pola itu berulang tak henti, seperti ia sedang terikat pada bentuk itu. Di hutan, ada suara yang tak bisa aku tutup. Aku cuma pengen diam, Bu. Tapi mereka terus bicara. Hari-hari berlalu dalam kesenyapan yang menyesakan. Raka tak lagi keluar rumah. Ia menolak makan, tak tersenyum, tak bicara. Hanya mematung di dekat jendela, menggambar pola yang sama di mana-mana. Di dinding, di kertas, di meja makan. Busari mencoba membersihkannya, tapi keesokan harinya, pola itu kembali. Busari mulai merasa seolah ia kehilangan Raka untuk kedua kalinya, tapi kali ini lebih pelan, lebih menyakitkan. Ia kembali ke Pak Gino. "Ada satu cara terakhir," kata Pak Gino perlahan, setelah diam cukup lama. "Bukan untuk mengusir suara itu, tapi untuk menguatkan suara Raka sendiri agar bisa menutup yang lainnya. Caranya, kau harus jadi cermin. Bukan ibu yang membujuk, tapi ibu yang membuat dia mengingat siapa dirinya dulu." "Bagaimana caranya?" tanya Busari. "Bawa dia ke tempat yang paling dalam di hatinya, tempat kenangan yang paling kuat. Di sana, bisik yang menyesatkan bisa dikalahkan oleh suara yang ia percaya." Keesokan harinya, Busari mengajak Raka berjalan kaki. Ia tak biasa. Ia hanya berkata, "Aku mau ke tempat ayahmu dulu suka bercerita tentang rusa. Ingat jalan ke sana?" Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Raka mengangguk. Diam tapi mengangguk. Mereka berjalan menembus hutan kecil, mengikuti jalan setapak yang dulu sering mereka lalui. Di satu titik, Busari berhenti. Ia membuka keranjang kecil dan mengeluarkan sesuatu, boneka kayu kecil berbentuk rusa, yang dulu dibuat ayah Raka. "Ini kamu bawa waktu umur 5. Waktu kamu takut, kamu peluk ini. Kamu bilang, kalau rusa kecil bisa berani, Raka juga bisa." Raka memandangi boneka itu. Matanya mulai berkaca, tapi masih diam. Laras tiba-tiba muncul, berjalan pelan dari balik pohon. Ia tak berkata apa-apa, hanya duduk di samping Raka, dan mengeluarkan biji akasia yang sama. "Kalau kamu nggak ingat aku, nggak apa-apa," katanya pelan. "Tapi aku tetap ingat kamu." Raka menoleh. Untuk sesaat pandangannya tak kosong. Namun tiba-tiba, tubuhnya berguncang kecil. Ia menutup telinga dan bergumam, "Mereka marah. Mereka marah." Busari meraih tangan Raka, memeluknya erat dan membisik, "Dengar suara ibu, Nak. Hanya suara ibu. Dulu kamu belajar bicara dengan suara ibu. Dulu kamu belajar tertawa karena suara ibu. Dengarkan itu." Raka menggigil, tapi tangannya perlahan balas menggenggam. Pelan-pelan, sampai ia bersandar di dada ibunya dan berkata lirih, "Bus, ceku takut." Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Raka menangis. Air mata itu jatuh bukan karena sakit, tapi karena ingatan. Tangisan itu tak kencang, tapi memilukan seperti air hujan. Pertama yang jatuh di tanah kering, setelah musim panjang yang sunyi. Busari memeluknya erat, membiarkan tubuh Raka bergetar di pelukannya. "Tak apa, Nak, menangislah. Menangislah sampai kamu bisa dengar dirimu sendiri lagi," bisik Busari. Di samping mereka, Laras ikut menunduk. Tak ada yang bicara lagi. Alam sekitar pun seperti menahan napas. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru yang sunyi, tapi bukan lagi sepi. Raka mulai makan meski sedikit. Ia masih sering duduk diam, tapi kini sesekali menoleh saat dipanggil. Ia tak lagi menggambar pola di dinding. Kadang ia menatap langit malam dan berkata, "Masih ada suara, tapi lebih kecil sekarang." Busari tahu suara-suara itu tak akan lenyap secepat kilat. Tapi ia juga tahu, Raka sedang belajar memilih suara mana yang ingin ia dengarkan. Suatu sore, mereka bertiga, Busari, Raka, dan Laras, kembali ke hutan. Kali ini bukan untuk mencari, tapi untuk menyapa.
Di tengah hutan, mereka duduk di bawah pohon besar, ya pohon yang dulu disebut Raka sebagai pohon yang bisik-bisik. Dulu aku pikir pohon ini memanggilku, kata Raka pelan. Tapi sekarang aku rasa itu cuma bayangan dari pikiranku sendiri. Seperti bayangan waktu aku rindu ayah, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Busari tersenyum tipis. Ia menggenggam tangan anaknya erat. Kamu nih nggak sendiri, nak. Dari dulu juga nggak pernah sendiri. Suara yang paling keras kadang datang dari dalam kita sendiri. Tapi suara yang bisa menyembuhkan datang dari cinta. Raka memejamkan mata. Aku belum sepenuhnya kembali, Bu. Tapi aku ingin pulang. Malam itu Raka tertidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya, ia tak menggigil dalam tidur. Busari duduk di samping tempat tidurnya, menenun kembali helai-helai tenang yang dulu sempat terputus. Pagi berikutnya, Raka bangun lebih awal. Ia membuka jendela, menghirup udara dalam-dalam, dan berkata, Bu, boleh aku bantu ibu di kebun hari ini? Busari membalik badan tak berkata-kata, tapi senyum itu lebih dalam dari kata apapun. Di pagi yang tenang itu, Busari hanya menatap Raka tanpa suara. Ia tak bertanya apa-apa, tak memeluk, tak menuntut. Ia tahu kadang yang paling dibutuhkan oleh seseorang yang baru belajar pulang adalah ruang untuk menjadi dirinya yang baru. Raka menapakkan kaki ke kebun dengan langkah pelan, menyentuh tanah, merapikan batang-batang kacang panjang yang merambat, dan menatap langit seperti sedang berdamai dengan sesuatu yang pernah gelap di dalam dirinya. Hari-hari berlalu. Raka belum sepenuhnya kembali seperti dulu, dan Busari tak lagi mengharapkannya. Yang ada kini adalah anak yang lebih hening, lebih pelan bicara, tapi lebih tajam perasaannya. Ia tak banyak bercerita, tapi ketika ia tersenyum, senyum itu membawa rasa syukur yang tak bisa dilukis dengan kata. Kadang, Laras datang membawa cerita lucu dari sekolah. Raka hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Tapi sesekali ia akan menjawab, lucu juga, ya, lalu tertawa perlahan. Dan setiap kali itu terjadi, Busari tahu satu cahaya kecil lagi telah kembali menyalakan ruang kosong di dalam anaknya. Di suatu sore, Raka dan Busari duduk di tangga rumah seperti dulu. Mereka sudah tak sekuat dulu, kata Raka tiba-tiba. Tapi kadang masih ada 1-2 suara, kayak gema yang tersisa. Busari tak menoleh. Ia hanya berkata pelan, tak apa. Kadang kita semua menyimpan gema dari hal-hal yang menyakitkan. Yang penting, kamu tahu mana suara yang datang dari hatimu sendiri. Raka menatap langit. Kalau nanti aku besar, aku tetap mau jaga hutan. Tapi kali ini bukan karena aku pengen mengejar suara-suara, tapi karena aku pengen menjaga yang diam. Busari menoleh. Dan kali ini ia menangis, bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia tahu anaknya telah menemukan kembali dirinya, meski dalam bentuk yang berbeda. Malam itu Busari menulis di buku harian kecil miliknya. Anakku memang tak kembali seperti dulu, tapi ia membawa pulang hal yang lebih besar. Keberanian untuk berdamai dengan gelapnya sendiri. Kini aku tak lagi menunggu anak yang lama, aku merangkul anakku yang baru dengan cinta yang tetap sama.